Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali untuk mata kuliah Sistem Basis Data ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk di pertemuan kelima ya. Tadi saya sempat baca pesan ya, yang dari Mas Ketua kelas ya. Kalau tidak salah untuk ini ya, kelas pengganti yang kita sempat dapat hari libur ya, praktikum. Nah, itu ini teman-teman. Berhubung teman-teman silahkan cek juga. Kayaknya tadi saya lihat juga belum diupdate ya, masih di pertemuan 3 ya, di 4-nya. Teman-teman ini ya, mohon maaf ya, kayaknya sekasus dengan ini ya, teman-teman yang kemarin kena hari Senin ya, tanggal merah. Jadi kebetulan karena di kita biasanya ada tim dosen, teman-teman, karena kalau sebenarnya mekanismenya sih saya mengikuti aja sih teman-teman. Karena kebetulan kalau di kita pakainya kan ada tim teaching teman-teman. Di mana kalau tim teaching itu jadi kebijakan bersama gitu teman-teman. Tidak bisa katakanlah saya sendiri gitu ya menentukan gitu. Sebenarnya bisa, cuma nanti katakanlah misalkan ya saya apa namanya mengusulkan satu topik ya, misalkan kebetulan, nah topik itu sudah disampaikan atau mungkin ada topik yang nanti bisa samaan gitu. Nah itu yang agak nggak enak sih teman-teman kalau kalau tim tuh. Jadi ya maklum lah kayak teman-teman ngerasain kalau tim tuh ya plus minus lah semuanya ada ini ya kurang lebihnya ya pasti ada gitu ya. Jadi karena kita tim dosen, jadi kebetulan untuk kebijakan terkait yang tanggal merah ya yang kemarin itu sama teman-teman. Untuk kebetulan teman-teman D3 juga, D3 ini hari Senin, teman-teman yang kena yang hari Kamis ya. Nah, itu belum belum ini ya, istilahnya saya masih hold dulu ya, saya masih tahan dulu untuk kapan kiranya kita akan ada pengganti ya, karena dari tim sendiri belum ada informasi ya teman-teman ya. Kalau misalkan saya mengajukan, katakanlah nanti saya tawarkan satu topik, tapi misalkan nanti ada tim dosen yang kurang bersesuaian gitu loh. Takutnya saya ada double lah, katakanlah materinya double atau mungkin materinya bisa beda gitu loh. Teman-teman ini nanti takutnya berbeda gitu. Kadang ada juga teman-teman, kebetulan saya pernah ya di awal semester kemarin itu kebetulan di satu kelas teman-teman saya ada materi yang berbeda gitu ya. Jadi kebetulan karena emang tim teaching gitu. Tim teaching saya disuruh untuk membuat materi, kebetulan dari koordinator ada sendiri teman-teman materi. Nah, mahasiswa kan jadi bingung kan teman-teman, mahasiswa malah bingung ini yang dipakai yang mana gitu. Alhasil saya malah jadi nyampein dua-duanya gitu. Ya emang sih kita ada tambahan knowledge, cuman kan tidak jarang teman-teman malah jadi bingung kan. Jadi nanti mungkin kalau saya ditunggu dulu ya teman-teman ya pastinya. Katakanlah saya belum bisa memberikan kepastian ya untuk apa pengganti yang akan ditentukan kapan dengan topiknya yang mana gitu yang dipilih gitu ya. Kalau yang di S1 sih mending teman-teman sudah ada listingnya belum? Belum ada ya? Malahan masih kosong ya? Karena belum ditentukan juga sih teman-teman untuk kiranya apa gitu. Takutnya nanti karena tim dosen teman-teman. Kalau memang penanggung jawabnya satu, nggak apa-apa. Saya sendiri biasanya saya langsung ambil alih. Tapi karena kita tim dosen, jadi nanti mungkin nunggu kebijakan bersama ya terkait kapan gitu kiranya pengganti. Mohon maaf ya, jadi agak kurang ini ya, kurang fix ya, belum bisa memberikan kepastian ini apa namanya penggantinya. Jadi nanti kami infokan lagi ya kiranya kapan gitu. Karena belum ada. Ini saya nggak berani langsung juga teman-teman karena belum ada info gitu. Sama mungkin kemarin ada yang menanyakan terkait project apa ya? Kalau tidak salah ada yang menanyakan untuk project final project apa ya? Atau mungkin mini project atau apa ya? Ada gitu kalau tidak salah di salah satu pertemuan. Nah, itu untuk detail projectnya itu saya juga belum mendapat informasi ya, teman-teman. Jadi itu baru listing untuk topiknya ya nanti katakanlah fiksasi untuk rules-nya seperti apa. Kami belum ada info ya nanti coba saya ini lagi deh konfirmasi lagi gitu. Oke, itu ya mungkin sekilas saja untuk terkait dengan ini ya beberapa hal yang kita belum terpenuhi ya nanti sambil ini. Oke, mohon maaf juga untuk koreksinya kayak karena kebetulan saya juga sedang mengerjakan yang lain ya, jadi mohon maaf jadi belum selesai. Jadi menyusul ya teman-teman ya. Kemudian untuk materi kita hari ini saya izin share screen dulu. Tadi mohon maaf ya telat ternyata. Jadi saya kemarin ini apa baru apa ngecekin materinya ya teman-teman ya semalam mau bikin video tuh rasanya udah agak nanggung tapi takut salah-salah kalau udah malam gitu ya. Dan malam bikin video baru tadi ya saya susulkan.
Jadi nggak apa-apa ya sambil kita bahas karena beberapa materi seperti mereview ya materi kita di semester ganjil ya. Nggak apa-apa nanti sambil kita buka bersama ya untuk materinya kalau misalkan nanti masih ada waktu. Kalau nggak kita lihat dulu dari materi utamanya dulu. Oke, sebentar saya izin share screen dulu. Silakan ya teman-teman yang sudah bisa online kan sudah bergabung untuk mengisikan presensinya ya. Tadi saya sudah buat presensinya di bagian akhir paling bawah. Coba dicek dulu, diisikan dulu presensinya. Saya buat yang kelas B, teman-teman yang pukul 10.30 ya. Sama itu nanti ada ini sih teman-teman, review ya. Tadi saya coba ini ya, sesuaikan yang ada di buku, ada latihannya teman-teman. Tadi saya cuma ambilkan dari buku. Nanti misalkan untuk ini ya, untuk dicobakan aja ya. Di teman-teman nanti untuk ini ya. Tadi saya bikinnya yang umum ya teman-teman ya itu ya tugas review untuk pertemuan 5. Nah, nanti itu adalah review materi dari ini ya SQL query kompleks. Nanti teman-teman bisa cobakan. Oke. Kalau untuk kemarin deadline penugasan itu nggak apa-apa sih teman-teman kalau saya biasanya ini ya menyesuaikan. Jadi katakanlah misalkan ya biasanya kan kalau saya modelnya seminggu gitu ya kasih tugas tapi tergantung rules-nya sih. Kembali lagi kalau tim biasanya saya juga ngikutin teman-teman. Kalau misalkan di tim dosen mintanya hari itu ya hari itu. Tapi kalau nanti katakanlah kayak kemarin ya kita kan sudah teman-teman juga sudah approach ke saya ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada tugas yang deadline-nya katakanlah tiba-tiba dadakan, nggak apa-apa. Nanti kita bikin sendiri, katakanlah tugas itu submission-nya nanti saya copy, kemudian saya beri ini ya, apa restrict untuk kelas kita gitu. Di mana nanti untuk kelas kita waktunya nanti bisa saya sesuaikan gitu. Jadi kita nggak ikut yang bareng nggak apa-apa. Tapi memang kebijakan umum sih biasanya kita berlakukan, hanya saja katakanlah misalkan ada ketentuan-ketentuan khusus kaitannya penugasan, biasanya bisa teman-teman dikontrol untuk masing-masing dosen. Oke, terkait topik bahasan kita, nah ini lebih membahas terkait ini ya teman-teman ya, beberapa pokok bahasan yang pernah teman-teman pelajari ya. Ini triggers ada ya kemarin, kemudian view, tapi pada pertemuan kali ini kita sedikit mempelajari untuk query kompleks ya. Jadi kemarin kita sudah belajar ya di semester ganjil untuk query kompleksnya. Nah, di mana nanti kita coba mereview lagi ya untuk pokok bahasan terkait query kompleks. Nah, di sini nanti kita berfokus untuk query yang pengambilan SQL ya. Query pengambilan SQL yang lebih kompleks. Jadi ini untuk saya beri warna berbeda karena ini akan nanti dibahas di pertemuan yang akan datang ya. Nah, ini ya terkait view teman-teman juga sudah pelajari ya di semester ganjil ya. Jadi sama-sama kita mereview lagi ya. Kalau misalkan ini ya ada contoh yang beda kan bisa kita sesuaikan. Oke. Nah, untuk query pengambilan SQL yang lebih kompleks nanti teman-teman ini ya apa namanya memungkinkan ya melakukan query yang kompleks dengan beberapa jenis ya tipe macam-macam ini ya jenis query. Ada yang query bersarang atau nested query. Nah, di sini biasanya teman-teman pakai yang ini, yang subquery itu. Yang di semester ganjil kita pernah pelajari ya, subquery kan ada nested query ya. Jadi di dalam query masih ada query lagi. Gak apa nanti kalau misalkan kita ada sisa spare waktu di akhir, nanti coba kita buka lagi ya untuk mengingat kembali. Nah, kemudian ada tabel gabungan, ini join table, kalau tidak salah ini ya, di review lagi ya untuk materi join table ya. Saya karena kebetulan gini teman-teman, mohon maaf ya, mungkin karena ada kelas sistem basis data saya itu yang ada beberapa kelas, jadi saya bingung, saya sudah apa istilahnya sudah apa di join ini masuk yang kelas mana gitu teman-teman. Kebetulan ada kelas IF, ada kelas D3 gitu ya. Jadi saya bingung. Kadang-kadang mohon maaf ya saya mixing. Saya udah menyampaikan yang di kelas yang mana gitu. Kadang-kadang saya agak lupa gitu. Karena kebetulan nama mata kuliahnya sama gitu. Hanya berbeda di ini aja prodinya. Nah, ada join teman-teman. Join sama konsepnya dengan yang telah kita pelajari di semester ganjil. Jadi berbagai ragam join, nanti ada natural juga. Tapi nggak apa-apa nanti bersama-sama kita coba pelajari. Ada gabungan luar ya, outer join kan ada inner join juga, di mana pemanggilannya kita pakai join.
Kemudian fungsi agregat atau aggregate function. Kalau tidak salah untuk kelas kita sudah juga ya, kemarin kalau tidak salah ada ya fungsi agregat, kita sempat singgung juga. Kemudian ada pengelompokan atau grouping. Nanti kita lihat ya. Nah, di sini disampaikan ya terkait dengan ini ya, perbandingan yang melibatkan nul dan logika 3 nilai. Jadi nul ini didefinisikan sebagai nilai yang tidak diketahui, teman-teman. Nul ini ada 3 definisi sebenarnya. Nah, untuk definisi pertama diistilahkan nol itu adalah nilai yang tidak diketahui. Di mana misalkan ya suatu apa namanya customer ataupun mungkin pasien ataupun nasabah ya katakanlah mungkin ada data yang memang tidak diinfokan dan sifatnya bagi teman-teman juga tidak harus diisi katakanlah di dalam satu field isian ya. Jadi tidak harus misalkan ada mungkin tanggal lahir yang tidak diwajibkan ada gitu ya. Jadi kebetulan misalkan si customer tadi tidak mengisikan gitu tanggal lahirnya. Jadi kan nilainya tidak diketahui. Kemudian ada nilai yang tidak tersedia atau nilainya disembunyikan. Nah, misalkan teman-teman memberikan suatu nomor telepon yang ada beberapa tuh teman-teman. Nomor teleponnya ada 123, di situ ada fieldnya 123. Kebetulan teman-teman hanya mengisi satu saja. Nah, itu kan sifatnya misalkan teman-teman memang hanya punya satu atau mungkin teman-teman punya beberapa kontak nomor telepon tapi memang tidak ingin ya disampaikan. Jadi hanya satu saja gitu ya. Sifatnya bisa dikatakan disembunyikan. Kemudian atribut tidak berlaku. Misalkan katakanlah teman-teman ini ya membuat suatu field isian di mana nanti yang mengisi itu ada ini ya teman-teman ya isian untuk gelar perguruan tinggi terakhir. Nah, kebetulan bagi yang mengisi misalkan mereka yang tidak mengambil pendidikan tinggi jadi kan tidak memiliki gelar dari perguruan tinggi misalkan gitu ya. Jadi untuk isian field tadi ini ya tidak berlaku untuk orang tersebut gitu ya. Karena memang mereka tidak ini ya memiliki gelar perguruan tinggi gitu. Nah, setiap nul individu dianggap berbeda dari setiap nul lainnya. Nah, nul ini biasanya mungkin bisa menyesuaikan ya situasi dan kondisi dari si ini ya. Kita tahu kondisi realnya, kemudian nanti teman-teman sesuaikan ya untuk misalkan di dalam field, di dalam sistem basis data kiranya nulnya seperti apa gitu ya. Karena melihat beberapa contoh kondisi nul tadi. Kemudian SQL menggunakan logika 3 nilai. Nah, kita biasa familiar ya teman-teman ya dengan konsep benar atau true, salah, false ya. Dan ini ada satu tambahan teman-teman. Kalau kita biasanya familiar sama nilai boolean ya, ada nilainya 2 ya, true or false. Tapi di sini ada satu penambahan. Logikanya menjadi tidak diketahui atau unknown atau istilahnya mungkin ya. Jadi ada penambahan. Nah, tapi kebetulan ini mungkin karena teoretikal dari buku ini ya, El-Masri ada penambahan unknown-nya ya. Kalau kita secara familiar biasanya logika itu ya dikenal ya true or false ya biasanya ya. Nah ini ya. Nah ini biasanya kita menyesuaikan aja nggak apa-apa teman-teman. Ini untuk apa namanya tambahan ya knowledge kita. Nah nul sama dengan nul perbandingan dihindari ya. Jadi misalkan katakanlah nul ini kita ada kondisional tertentu mungkin bisa berbeda ya. Ini ya, 01 dengan nul lainnya bisa berbeda ya. Nah, di sini kita coba lihat untuk tabel logikanya, teman-teman. Nah, untuk tabel logika ini sama dengan tabel logika yang teman-teman kenal ya. Ada ini enggak? Saya agak lupa. Kalau saya dulu ada namanya mata kuliah yang logika gitu, teman-teman. Kalau di teman-teman apa matematika diskrit ya? Kalau ada ininya ya, ada pokoknya ada ini pengenalan ini ya, tabel logika biasanya. Tapi teman-teman juga belajar mungkin ya di mata pelajaran matematika mungkin ya. Di mata pelajaran matematika teman-teman dikenalkan ya operasi ada and, ada or, not ini ya. Not ini negasi, and. Nah, n ini matriks teman-teman perkalian ya. Di mana di sini ada sumbu, di sini y, di sini sumbu x ya. Nah, ini ya, kalau untuk operasi AND, ketika true dengan true, kita tahu ya, kalau AND itu sifatnya ketika dia harus true ketika bertemu dengan true. Kalau ada false-nya satu, dia pasti akan false semua.
Ini ya hasilnya seperti ini kan. Nah, kalau true itu kalau N itu semuanya harus true untuk menghasilkan value true. Tapi kalau untuk N itu ketika ada satu false berarti semuanya jatuhnya false ya teman-teman. Nah, untuk unknown di sini ada true dikalikan dengan matriks unknown, ini hasilnya menjadi unknown, tidak diketahui ya. Kemudian untuk unknown dengan unknown hasilnya unknown ya. Kemudian untuk true dan juga unknown ini juga unknown ya, jadi tidak diketahui. Sedangkan dengan false-nya hasilnya akan menjadi false. Nah, kalau untuk OR mungkin lawannya ya teman-teman ya. OR ini dimana mungkin cara mudahnya kalau saya mengingatnya gini teman-teman. Kalau OR itu lawannya N. Kalau N itu harus true dengan true ya untuk menghasilkan true. Sedangkan yang lainnya kan false. Kalau OR ini kalau misalkan hasilnya ada false-nya satu, dia tetap hasilnya true teman-teman. Jadi OR ini berlakunya gitu ya. Kalau true dengan true pasti true ya kita tahu. Tapi kalau ada false-nya itu tetap saja true untuk hasil kembalian OR gitu. Tapi kalau false dengan false baru nilainya adalah false gitu. Ini untuk yang OR ya. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau untuk OR true dengan unknown hasilnya true. Itu kalau di sini justru yang false dengan unknown ini unknown ya, teman-teman. Nah, ini unknown ini lebih kepada tambahan ya. Kalau kita mengenal biasanya yang sini ya, cuman ini saja sih biasanya true false aja tabel logika. Nah, yang C ini untuk not, negasi ya. Kita sedikit merefresh aja teman-teman. Teman-teman pasti sudah pernah ini ya mempelajari untuk tabel logika, hanya mengingat kembali saja. Kalau untuk not ini negasi ya teman-teman ya. Negasi ini sifatnya lawan kata ya, lawannya lah katakanlah gitu. Lawannya ya teman-teman ya. Kalau true pastinya false ya, untuk false true. Nah, kalau unknown ini kan sebenarnya tidak diketahui ya teman-teman ya, tidak diketahui nilainya. Jadi dia akan dilawankan pun tidak diketahui juga nilainya gitu. Nah, dari tabel logika nilai, teman-teman tadi ya, kalau tadi kan kita lihat dari sisi matriks ya, kalikan katakanlah ya. Nah, kalau di dalam tabel ya, teman-teman bisa apa namanya? Mentransfer ya dalam bentuk tabel. Nah, tadinya misalkan ini ya, nilai P ini true, Q itu true. Nah, bagaimana kalau dilakukan operasi OR, kemudian N ya, kemudian P sama dengan Q, ini sama ya, seperti tadi. Sama, hanya saja di sini dalam bentuk tabel. Kalau yang tadi kan kita kalikan matriks katakanlah ya, sama ya. True dengan true ketika di-OR kan kita tahu true ya. N juga true ya, teman-teman ya. Beda dengan true dan false tadi ya. Kalau saya sampaikan kalau OR tuh harusnya ini ya, maupun ada satu false, dia pasti hasilnya resultnya pasti true. Kecuali dia false dengan false ya. Nah, ini ya, false dengan false pasti dia false gitu. Nah, kemudian kalau N ini harus berpasangan dengan N kalau mau true ya. Nah, ini ya buktinya kalau kena false dia pasti false gitu. Sama teman-teman kayak tadi, tapi di sini hanya format dalam satu tabel. Nah, ini ada penggunaan non juga ya ketika dia dipasangkan dengan unknown ya. Hasilnya maka di sini unknown ya. Nah, di sini hasilnya di sini, tapi ini teman-teman bisa cek juga ya hasilnya seperti ini. Kemudian ini ya, tapi ini agak aneh juga teman-teman ya. Untuk P dan Q pada di sini P dan Q true dan unknown ya. Nah, di sini kan padahal tidak sama nih. Unknown dengan true itu berbeda. Nah, ini ya hasilnya. Kalau yang unknown hati-hati ya. Unknown ini agak sedikit kalau menurut saya agak ambigu juga ya karena unknown itu kan tidak didefinisikan. Jadi hasil kalinya itu sebenarnya kalau di matematika mungkin teman-teman bisa ketemu kayak tidak terhingga dan sebagainya ya itu ya. Jadi kan tidak tahu nilainya itu tidak pasti. Jadi kalau dikali itu jatuhnya agak gimana ya membingungkan ya karena kan dia tidak terdefinisikan hasilnya gitu ya. Jadi ini tambahan knowledge aja teman-teman untuk yang kondisi unknown karena secara common yang kita pelajari adalah true dan false ya. Nah di sini dia menambah satu logika nilai ya. Nah, untuk not ini sifatnya adalah lawan ya tadi ya negasinya teman-teman. Kalau true ya false, false adalah true ya unknown dia unknown ya karena tidak tahu. Nah, di sini masuk di ini teman-teman. Perbandingan nilai yang melibatkan nul dan logika tiga nilai di sini kalau misalkan teman-teman ada kondisi nul ya. Nah,
kiranya nanti dengan menggunakan SQL, teman-teman bisa ya memeriksa apakah nilai atribut tadi nul. Nah, dengan memanfaatkan ini teman-teman, pasti teman-teman pernah mencoba juga ya, is or is not null ya. Is or is not null ini untuk memeriksa ya, mengecek apakah suatu atribut ini nul atau tidak ya. Nah, di sini mungkin ada yang ingin menjelaskan untuk query 18? Nggak apa-apa teman-teman sambil baca biar nggak bosan ya. Silakan untuk query 18. Kayak kemarin aja nggak apa-apa teman-teman sambil jelasin query. Silakan. Ada mau coba enggak? Untuk yang ini. Yang query 18. Boleh, silakan. Langsung aja ya Mbak, open mic. Ya, jadi ini select first name sama last name dari tabel employee from employee where super SSN is null. Jadi super SSN ini nul, Bu. Oke. Oke, yang ini ya, is null-nya ini ya, kata kuncinya ini ya teman-teman ya. Nah, ini Mbak siapa? Silakan. Tadi saya nggak ini apa di teksnya full sih. Oh Mbak Nabila, silahkan ya nama sama NIM-nya di chat ya. Terima kasih. Nah ini ya teman-teman ya, dari penjelasan Mbak Nabila tadi udah jelas ya teman-teman ya. Jadi penggunaan dari is ya. Is kebetulan di sini yang dipastikan adalah yang is null ya. Jadi yang tidak di sini ambil nama semua karyawan yang tidak memiliki supervisor. Jadi supervisornya boleh dikatakan is null ya teman-teman ya. Kita coba translate ke dalam SQL. Jadi teman-teman ubah di dalam kondisi SQL menjadi is null teman-teman. Nah kalau yang memiliki supervisor ini tidaknya kita hilangkan, berarti kita gunakan is not null, berarti ada supervisornya gitu. Nah ini penggunaan is dan is not null. Teman-teman bisa mengaplikasikan nanti sesuai kondisi ya, misalkan diminta untuk memunculkan apa gitu ya. Nah ini bisa memanfaatkan is atau is not null. Kemudian kita lanjut, ada query bersarang, tuple, dan perbandingan ya. Nah query bersarang, nested query teman-teman, mungkin teman-teman ini ya, kemarin kita belajar terkait dengan subquery ya. Subquery ini query bersarang di mana struktur sederhana atau basicnya sama kan ya, tetap pakai select from where, tapi biasanya ada pasangan lagi teman-teman. Ada where lagi atau mungkin klausal lagi yang ada di dalam kurung ya katakanlah gitu ya. Nanti kalau misalkan masih ada waktu nanti kita sembari buka kembali ya yang subquery ya biar kita mengingat bersama-sama lagi. Jadi di subquery nanti biasanya ada ya di dalam query masih ada query lagi, makanya diistilahkan sebagai nested query atau nested subquery kalau memang di dalamnya masih ada sub-subnya lagi. Kemudian operator perbandingan in, ini juga masih satu grup juga kalau tidak salah ya dengan bahasan di query bersarang ya teman-teman ya, di mana nanti akan membandingkan nilai juga di sini. Nanti coba kita lihat ya untuk kalau sudah ada contohnya. Nah di sini ada contoh nih teman-teman. Ada yang ingin mencoba sebelum kita bahas lagi seperti tadi? Boleh menjelaskan untuk query apa nih 4A, silahkan. Ya, 4A. Jadi di sini kan ada select distinct p-number, itu maksudnya dia akan menampilkan kolom p-number di mana dia keluar datanya berbeda-beda, jadi nggak ada duplikasinya. Terus dari tabel project di mana p-number in select p-number, jadi di dalam itu ada subquery lagi dari tabel project, departemen sama employee di mana D6 sama dengan D-number dan MGR underscore SSN sama dengan SSN dan last name-nya sama dengan Smith. Atau juga p-number in select PNO dari tabel works underscore on dan tabel employee di mana ISSN sama dengan SSN dan last name-nya Smith. Oke, terima kasih Mbak Elmira ya. Silakan ya nama sama NIM-nya dicatatkan di chat ya. Oke, nah ini ya teman-teman. Contoh untuk query bersarang, tapi bersarangnya lumayan banyak ya. Jadi dari ini masih ini ya kita katakan di sini ada nested lagi ya. Tapi ini bukan nested yang di dalam-dalamnya lagi ya. Jadi ada nested tapi di sini ada or yang untuk menghubungkan. Jadi di sini diminta buat daftar semua nomor proyek ya, seperti yang disampaikan teman kita ya tadi ya. Kita melist P-number-nya, jadi project number.
project number dari distinct tadi benar. Jadi berbeda-beda teman-teman. Distinct itu agar unik ya, sama ya, agar berbeda ya. Nah, di sini yang melibatkan karyawan Smith baik sebagai pekerja atau sebagai manajer departemen ya. Jadi pekerjanya dia nanti sebagai ini ya. Di sini kan ada ini ya, sebentar. Pekerja atau sebagai manajer. Nah, di sini ada MGR SSN teman-teman. Jadi employee tapi nanti employee-nya itu Smith ya. Smith tapi Smith-nya itu yang sama dengan MGR SSN. Ini manajer SSN ya, Social Security Number-nya di ini ya employee itu sama yang ada di yang terdaftar di manajer ya gitu. Jadi sebagai manajer dan juga yang di ESSN teman-teman. ESSN adalah nanti ya yang SSN ini adalah Social Security Number di kita nggak terlalu kayak nomor apa ya asuransi atau apa gitu teman-teman ya itulah Social Security Number ini dari employee ya teman-teman ya. Nah ini yang dari employee jadi sebagai employee sebagai pekerja dan juga sebagai manajer ya. Nah ini dibungkus dalam satu subquery ya teman-teman ya ada P number from project tadi ya departemen di mana jadi kita ngambil dulu yang nanti katakanlah terlibat sebagai manajer, kemudian di mana yang dia terlibat ini ya. Karena di sini ada atau ya teman-teman ya. Mungkin hati-hati ya ketika mentranslate dari bahasa apa namanya? Bahasa kita ya secara narasi, teman-teman nanti katakanlah disuruh mentranslate ke dalam suatu query, mungkin hati-hati ya mungkin ya. Jadi ada beberapa poin yang perlu diperhatikan ya. Misalkan di sini minta atau, berarti di sini ditranslate teman-teman jadi or gitu ya. Nah, di sini kan tadi pekerja berarti teman-teman mengambil dari tabel employee ya. Nah, sedangkan di sini sama juga. Sebenarnya manajer itu juga employee teman-teman. Nanti kalau ada di sini nanti ada dependensi apa ya kalau tidak salah. Nah, itu manajer itu juga employee, hanya saja tidak jarang ini ya. Mungkin ada tabel khusus sebagai penanda ya ataupun ada pokoknya penanda khusus ya tingkatan dia misalkan sebagai supervisor atau apapun ya. Jadi ada penandanya gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Dia yang last name-nya Smith ya tadi ya. Yang mengendalikan proyek ya karena dia ambilnya dari project number-nya kan ya yang diambilkan. Nah, ini salah satu contoh penerapannya teman-teman untuk query bersarang. Nah, untuk selanjutnya di sini ada penggunaan ya tuple dalam perbandingan ya di sini. Nah, dalam perbandingan ada penggunaan tanda kurung teman-teman di sini. Nah, di sini ada yang ingin mencoba menjelaskan yang query ini? Boleh? Udah mau coba tidak? Yang ini. Ada nggak yang mau coba? Jadi ini ya, tinggal kita select distinct sama seperti tadi ya. Jadi yang berbeda employee social security number-nya yang bekerja di sini ada penggunaan kurung teman-teman. Jadi di sini diambil ya tadi project number sama jamnya ya mungkin ya di sini ya. Jadi project number dan jam. Kemudian dilakukan ini ya subquery lagi ya di dalamnya ya. Ada project number hours ya. Di dalam ini ya tabelnya works on ya. Di mana ESSN-nya diminta ya employee-nya social security number-nya adalah nomor 12 sekian. Nah gitu. Nah, ini ada penggunaan kurung sih teman-teman di sini. Jadi misalkan katakanlah teman-teman agar menspesifikasi ya, agar tidak ini ya rancu ya tadi ya kalau kita pakai subquery juga biasanya pemanfaatan ini ya kurung ini berguna ya untuk memperjelas gitu. Kemudian kita masuk di sini ada gunakan operator perbandingan lain untuk membandingkan nilai tunggal V ya. Nah, ketika kita nanti mungkin sambil membahas ya, kalau di dalam subquery teman-teman mungkin mengenal ya. Nanti ada konsep kemarin itu kan kita pernah belajar ya. Apa nanti kita sambil buka lagi ya. Ada any ya atau sum di dalam operatornya. Jadi ada juga in teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa ya gunakan untuk melakukan pemanggilan nih teman-teman. Kalau any atau sum nanti akan memberikan hasil ya kiranya yang relevan ya. Nah, ini nanti si any dengan si sum ini teman-teman bisa ya combine dengan operator matematis ya lebih besar, lebih kecil sama dengan, kurang dari sama dengan ya atau tidak sama. Nah, untuk all ini biasanya nanti akan semua teman-teman. Hasil dari nilai query akan dikembalikan secara keseluruhan ya. Jadi semuanya kalau all. Tapi kalau any kiranya ada yang bersesuaian dia nanti akan mengembalikan.
Itu. Kalau all di sini nilai harus melebihi semua nilai ya dari query bersarang. Jadi harus all keseluruhannya gitu. Nanti kita sambil lihat. Nah, untuk struktur umum ya, untuk any, all ya, dan some ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan ya, katakanlah ini basic query ya. Ada select, nama kolom biasa ya, from nama tabel, where operator, di mana nanti teman-teman bisa mengkombinasikan ya dengan all, any, atau some ya. Di sini ditambah dengan subquery. Ini struktur umumnya. Nah, misalkan katakanlah nanti ada ini ya teman-teman ya, potensi kesalahan error, nah atau ambiguitas nih teman-teman, di mana tidak jarang mungkin ini ya menimbulkan ya dia bingung hasilnya atau mungkin diambil dari yang mana. Sama seperti yang kemarin ya. Jadi kita memanfaatkan ini ya apa namanya alias ya, AS atau alias ya, di mana membantu pendefinisian ya dari suatu misalkan kita bikin suatu nama lagi ya, nama baru gitu ya, yang untuk mempermudah. Nah, ini bisa memanfaatkan alias ya, teman-teman. Nah, di sini mungkin ada yang ingin menjelaskan untuk contoh query 16. Mau coba deh, Bu. Silakan, silakan, Mas. Jadi untuk query 16 itu kita select full name terus sama dot last name terus from employee SE itu jadi E-nya itu ya buat inisialisasi tadi tabel Employee ya. employee-nya biar lebih Mhm. lebih singkat lah. Terus Mhm. where tempatnya itu di tabel employee yang jadi E itu terus .ssn. Terus in kita bikin subquery lagi, kita select ESSN. Lalu from tabelnya dependent kita bikin alias lagi jadi D untuk mempersingkat. Terus where full name-nya itu sama dengan d.dependent underscore name and .sex-nya itu sama dengan .sex tersebut. Oke. Terima kasih ya, Mas Nayanda, Mas Ketua Kelas. Silakan dicatatkan nama sama NIM-nya. Oke, nah ini ya teman-teman ya, contohnya jadi penggunaan alias sama seperti kemarin teman-teman. Jadi hati-hati ya untuk agar kita biar lebih jelas mungkin ya teman-teman ingin penamaan yang lebih memudahkan atau tadi istilah Mas Nayanda lebih singkat teman-teman. Jadi biar nggak ribet harus nulisin employee, teman-teman bisa memanfaatkan alias ini ya. Jadi untuk mengurangi potensi kesalahan error, kalau kita typing terlalu panjang, takutnya ada yang typo gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan alias, jadi pemanggilannya lebih singkat ya. Tadi kita cukup ini ya diminta dapatkan nama setiap karyawan yang memiliki dependensi dengan nama depan yang sama, jadi first name ya ini teman-teman. Kemudian dan jenis kelamin yang sama dari karyawan tersebut. Jadi first name-nya dari si employee itu sama dengan si dependent. Dependent di sini ternyata ini teman-teman sepertinya lebih kepada kayak ini ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat ya tadi saya berikan ini ya list tabelnya di dalam penugasan ya nanti untuk dicobakan. Jadi kalau kita coba pahami itu dependent kayak sama juga seperti karyawan ya. Nanti teman-teman bisa melihat kalau misalkan nanti kita sambil lihat juga nggak apa-apa. Jadi kalau di dalam dependent itu ada juga karyawannya teman-teman. Karena dia kan masuk juga karyawan, hanya saja mungkin misalkan sifatnya sebagai kemarin ya seperti kita bahas ya. Jadi supervisor ya mungkin levelnya dia ada sebagai posisi di atasnya gitu ya atau manajer gitu ya. Di mana dia memiliki ini ya beberapa karyawan di bawahnya gitu ya. Jadi sebenarnya kan dia juga employee, tapi employee-nya hanya saja levelnya saja yang mungkin berbeda dengan employee yang biasa gitu. Nah, di sini makanya tadi didefinisikan ya di sini diambil first name, last name ya dari employee. Nah, ini penggunaan alias ya tadi ya employee dengan i gitu. Tapi hati-hati juga tadi teman-teman. Saya sempat agak salah baca tadi ya. Kayaknya waktu bikin video ini ya penjelasan tuh ini ya teman-teman ya. D ini tadi saya pikir departemen ya. Nah, hati-hati juga kalau bikin alias ya. Tidak jarang hal-hal mungkin ya kelihatannya karena kan di sini ada dependent. Saya tuh mereference kadang-kadang D-nya itu saya kira departemen tadi ya. Ternyata saya cek lagi, oh dependent name. Jadi dependent name itu saya mikir tadi kok bisa ya? Maksudnya nama orang sama nama
nama ini ya departemen. Oh, bukan, ternyata dependent, teman-teman. Dependent name di sini adalah itu ya. Jadi bisa juga dia employee, tapi mungkin levelnya berbeda dengan employee yang biasa gitu ya. Jadi bisa disamakan nih, teman-teman. Baik dari employee-nya dan juga dependent-nya. Nah, di sini yang diminta adalah nama depan ya dan juga jenis kelaminnya. Ya, nanti seperti ini, misalkan contoh query-nya. Nah, kemudian di sini untuk masih juga di query bersarang ya teman-teman ya. Tadi ya kita melihat di sini tadi ya diminta ya sama ya. Nah, di sini dijelaskan ya untuk setiap tuple E. Nah, tuple ini lebih kepada datanya ya, data. Untuk E ya, evaluasi query bersarang mengambil nilai ESSN dari semua tuple D ya. Jadi biasanya kita ingat ya, kalau untuk subquery biasanya dieksekusi dulu biasanya dari dalam dulu ya teman-teman ya. Dari yang ada di dalam subquery dulu, baru nanti digeser ke luarnya ya. Nah, jadi prosesnya mengambil dari semua yang bersesuaian di sini dulu, baru nanti kiranya hasil dari nilai tadi ya. Nah, itu nanti baru masuk ke sini ya, apa namanya, di luar dari subquery-nya gitu. Nah, untuk di sini ya teman-teman ya, query yang disarankan menggunakan operator perbandingan ya, sama dengan atau in. Ini dapat disederhanakan menjadi satu blok. Nah, di sini coba kita lihat ya. Misalkan ya, ini contohnya seperti ini. Nah, ini mungkin ada ya, ini sama nggak ya seperti yang tadi? Coba kita lihat. Oh, agak-agak berbeda nih teman-teman. Struktur bentuknya dari yang kita coba cek yang tadi ya, yang di ini ya, query 16 ya. Cukup berbeda bentuknya kalau tadi pakai subquery ya, yang ini berbeda. Mungkin teman-teman ada yang ingin mencoba yang 16A versi Saya yang mau. ini, versi yang lebih singkat ya sepertinya. Saya, Bu. Silakan, Mas. Jadi di sini select employee first name dengan employee last name. Tapi ini disingkat. Terus from employee-nya tuh disingkat alias E. Dependennya itu dialiaskan jadi D supaya lebih singkat. Terus kondisinya itu employee di tabel employee yang SSN itu nilainya sama dengan yang D di tabel employee SSN dengan dan juga tabel employee yang sex sama dengan nilainya sama dengan dependent yang sex, dengan juga employee yang first name nilainya sama dengan dependent yang dependent name. Oke, terima kasih ya Mas Rivaldo. Silakan ya nama sama NIM-nya ya dicatatkan ya. Jadi teman-teman yang sudah apa namanya aktif menjelaskan silakan dicatatkan ya, saya lupa tadi. Nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih ya teman-teman. Nah, ini ya ada versi ya penulisan blog yang berbeda ya dari yang kita tadi ya. Yang ini yang dijelaskan teman kita tadi di awal ya. Mas Nayandra, terus ini yang Mas Rivaldo ya. Kita lihat agak berbeda strukturnya ya, teman-teman. Di mana di sini hanya langsung employee saja. Di sini sebenarnya kita pakai kayak join, teman-teman. Ini join sebenarnya. Join tapi yang out syntax ya. Jadi pakai koma langsung. Jadi dia pakai employee SE langsung dependent ya, dependent ya. Jadi dijoinkan ya antara employee dan dependent, di mana dia langsung aja teman-teman manggil antara E sama D-nya yang kira-kira sama. Kemudian employee sama dependent ya. Jadi dependent ini ada sendiri. Nanti coba kita lihat bersama ya mungkin struktur ininya. Tabelnya. Nah, ini ada ini ya jenis kelaminnya yang sama ya teman-teman ya antara employee sama tabel dependent. Kemudian tadi ya first name-nya nama pertama sama ada di dependent name-nya itu yang sama gitu ya. Nah, ini untuk contohnya ya. Di sini dia memanfaatkan ini ya teman-teman ya join tapi yang pakai koma teman-teman. Yang enggak pakai join on ya. Jadi langsung di koma tapi pakai where biasa. Nah, ini untuk memanfaatkan join. Kalau yang tadi kita pakai subquery ya teman-teman ya, jadi pakai kurung gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan katakanlah melakukan operasi query, teman-teman ini ya, apa namanya, dibebaskan ya. Kalau memang tidak ada requirement, maksudnya harus menggunakan apa gitu ya, diminta misalkan gitu ya, teman-teman berarti bebas gitu. Katakanlah yang penting view, bukan view ya, maksudnya data yang ingin ditampilkan itu sudah sesuai relevan gitu. View kita ada sendiri ya ternyata materinya untuk view. Tapi ini ya teman-teman, kita pernah mengulas view ya di semester ganjil, tapi di sini nanti masuk yang minggu depan teman-teman untuk view-nya.
Kemudian terkait dengan ini ya, query bersarang berkorelasi ya, dievaluasi sekali untuk setiap tuple yang ada di luar query. Jadi biasanya kalau query bersarang ini biasanya nanti dicek dulu ya dari subquery-nya baru nanti keluar ya. Nah, kalau ini dibuat join ya. Join ini biasanya langsung dicek ya. Kemudian untuk fungsi axis dan unique dalam SQL ya. Untuk menghubungkan query. Kalau axis itu kayaknya pernah ya kita singgung ya. Tapi mungkin ini ya apa namanya agak akhir ya di bagian subquery. Nah, untuk fungsi axis di sini akan memeriksa ya apakah hasil query bertingkat berkorelasi kosong atau tidak. Mereka adalah fungsi boolean ya. Hasil kembaliannya true or false. Jadi katakanlah ada atau tidak gitu ya teman-teman ya. Sesuai dengan kata istilah axis ya. Nah, ini kan ada atau tidak ya. Nah, axis ini pasangannya nanti ada lawannya not axis teman-teman. Misalkan ada atau tidak data tersebut misalkan. Biasanya digunakan bersamaan dengan query bersarang yang berkorelasi. Nah, ini kebetulan untuk semester ganjil kita sempat bahas, tapi saya gabungkan kalau tidak salah sama subquery ya. Nanti untuk ada atau tidak eksisnya. Tapi nanti kita lihat kalau di sini ada contoh, nanti kita pakai yang di sini. Fungsi SQL unique. Nah, unique ini mungkin seperti tadi ya kita buat distinct ya, di mana kita ingin melihat tuple atau mungkin data yang sifatnya tidak ada duplikasi ya teman-teman ya, yang unik ya, yang berbeda ya, distinct gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa memanfaatkan unique. Sifatnya kalau kayak primary teman-teman. Kalau teman-teman by default sebenarnya sudah set primary, rata-rata nggak usah ini lagi ya, nggak usah set ini ya, apa namanya, unik ya, karena memang sudah pasti ini dia akan men-set dia berbeda kalau untuk primary itu pasti itu. Kecuali teman-teman belum set primary, tidak jarang kalau teman-teman menginputkan satu data yang sama, biasanya dia akan ya sama input lagi gitu, berulang ada redundannya. Nah, di sini ada penggunaan dari axis teman-teman. Nah, axis di sini ada yang ingin mencoba untuk yang query 7 teman-teman menjelaskan untuk axis. Contohnya ada di dalam ya, subquery dia pakainya. Ini. Ada yang ingin mencoba untuk yang eksis, teman-teman? Lihat tidak? Jadi di sini diminta ya. Ada yang mencoba? Kalau tidak, kita coba bahas. Nah, di sini diminta ya, buat daftar manajer yang memiliki setidaknya satu dependensi. Jadi ada atau tidak gitu ya. Setidaknya ada satu dependensi. Jadi misalkan select first name, last name ya dari employee, where exists. Kalau ada ya, istilahnya kita cek ya. Select from dependent ya. Jadi dari tabel dependent. Nah, kiranya yang SSN-nya itu sama dengan di employee ya, employee SSN. Tuh. Dan ini juga eksis ya. Berarti N ya, berarti harus terpenuhi ini ya. Select from dependent, dia juga ini teman-teman. SSN-nya dia, social security number-nya ini juga ada di MGR ya. MGR ini mungkin manager ya, manager SSN ya. Nah ini, jadi dia harus ada di dependent dan juga departemen ya teman-teman ya. D ini kadang-kadang saya agak rancu ya. D ini dia mengistilahkan untuk departemen atau D untuk dependent. Karena ada dua kemungkinan untuk misalkan kita ini ya bikin alias itu kan kalau pakai D ya bisa dua nih. Nah ini nanti bisa dicek ya dari dua tabel ini, dependent dan juga departemen. Jadi teman-teman bisa mengecek ya ada satu dependensi kiranya ya. Nah teman-teman bisa melihat nih dengan menggunakan axis ada atau tidak gitu. Oke, nanti kita lihat contoh yang lain. Kalau misalkan di sini Anda coba. Nah, di sini ada set eksplisit dan mengganti nama atribut di SQL ya. Dapat menggunakan set nilai eksplisit di dalam klausa where. Nah, untuk yang Q17, ini Q17 lagi ya ternyata teman-teman. Ada ya, sama ya. Tadi kayaknya 17 juga deh. Oh, 7, maaf. Yang tadi 7. Yang ini 17 nih teman-teman. Nah, yang Q17 ini ada yang ingin mencoba. Ini lebih simpel. Yang ini. Saya, Bu. Silakan. Yang 17 ini lebih sederhana. Untuk yang Q17. Boleh? Sambil dijelaskan, Mbak. Jadi select distinct SSN itu adalah memilih social security number dari employee yang berbeda dari tabel works on yang bekerja pada project number di nomor 123. Nah, ini ya teman-teman ya. Terima kasih ya Mbak Dava ya. Silakan ya nama sama NIM-nya di chat. Nah, ini
cukup sederhana dan sangat jelas teman-teman dengan konsepnya ya, karena dia ini ya mendefinisikan nilai eksplisit. Jadi memang disampaikan secara jelas gitu ya. Dia ingin menampilkan ini ya social security number dari semua karyawan yang, nah ini sudah dijelaskan ya, proyeknya itu mengerjakan proyek 1, 2, 3. Jadi langsung saja teman-teman ya, select distinct ya. Jadi memang mengambil employee yang berbeda. Nah ini ya, ESSN-nya yang dari tabel works on. Nah ini ya, dari project number di ini ya, 1, 2, 3. Langsung didefinisikan 1, 2, 3 biar memudahkan ya teman-teman ya. Langsung di mention ya, katakanlah ya proyek nomor berapa gitu ya. Nah ini lebih jelas, lebih mudah juga untuk kita memahami query-nya. Nah, selain itu sama dengan yang tadi juga ya, menggunakan qualifier AS ya, S ya, diikuti dengan nama baru. Nah, di sini ada nih pemanfaatan AS lagi ya, alias lagi, teman-teman. Nah, misalkan seperti ini ya, ada yang ingin mencoba untuk query 8A? Ya, Bu. Nggak terlalu susah juga ya, teman-teman. Silakan, nggak apa-apa, langsung saja, Mbak. Selanjutnya untuk mengganti nama baru yang diinginkan itu dengan cara select last name dari tabel employee sebagai atau alias employee name, last name dari tabel dari S alias supervisor name, dari employee alias E dan employee alias S, di mana super SSN dari employee sama dengan SSN dari S. Oke. Terima kasih ya, Mbak siapa tadi? Ininya panjang banget, saya nggak kebaca. Silakan ya, nama sama NIM-nya ya, yang sudah ikut membantu menjelaskan. Nah, silakan dicatatkan. Ini ya teman-teman ya, contoh ini merepresentasikan juga penggunaan AS ya, teman-teman, di mana teman-teman bisa ya mengganti nama ya. Nah, tadinya misalkan pakai sama AS itu kan intinya kita ini ya mengganti suatu nama ya, atau memudahkan ya penamaan biar nggak terlalu ribet ya, atau katakanlah sesuai dengan ini ya datanya, atau sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Jadi teman-teman bisa memberikan nama ya untuk employee last name ini ya, jadi employee name, kemudian ini S itu supervisor teman-teman. Supervisor last name ini sebagai supervisor name ya. Nah ini diambil kebetulan karena kita tahu ya, tadi seperti yang saya sampaikan, kan kalau supervisor itu meskipun manager, meskipun supervisor, itu kan juga employee juga. Jadi mereka adalah karyawan, di mana tabel aslinya pasti terdaftar juga sebagai karyawan. Nah hanya saja mungkin di sini ada perbedaan ya teman-teman ya. Kalau di dalam employee ya, karena diambilnya employee sama kan sebenarnya dari satu tabel serupa ya, kita lihat ya ini ya, employee sama employee. Tapi dia bikin alias yang berbeda ya, employee sebagai E dan juga employee sebagai S ya. Dimana ketika nanti misalkan E ya, diambil untuk super SSN-nya. Jadi employee tapi yang ada super SSN-nya teman-teman. Sama supervisor dengan SSN-nya. Jadi supervisor di tabel supervisor ya, sebenarnya sama ya, employee juga ya. Jadi SSN-nya itu sama dengan super SSN. Jadi misalkan dia sebagai supervisor, ada mungkin ya kategori khusus ya, penamaan super SSN. Karena dia levelnya misalkan lebih tinggi ya. Kalau yang employee biasa, katakanlah nanti ini ya dengan SSN biasa gitu. Nah, kemudian ada menentukan tabel yang digabung dalam klausa from dari SQL ya. Jadi kita menggunakan kemarin ya konsep yang kita pelajari yaitu join table, di mana bisa ini ya melakukan operasi join. Jadi kita combine ya, katakanlah tabel bisa 2 atau lebih ya teman-teman ya. Nah menggunakan query standar ya, sama ya, kita pakai kalau join itu juga sama ya, select juga bisa ya. Nah, tapi nanti mungkin join-nya terserah mau join yang biasa atau join yang dengan koma ya, teman-teman. Join yang biasa itu yang pakai koma ya, atau pakai join on ya. Nah, nanti untuk join, teman-teman kemarin mengenal ya, aneka ragam join. Nah, di antaranya ini ya, inner join ya, teman-teman ya. Untuk inner join ini yang irisan di tengah-tengah, teman-teman. Kalau misalkan katakanlah ada 2 ini ya tabel. Nah, misalkan di sini ya ada 2 tabel. Bentar, ini annotate-nya. Misalkan ada 2 tabel ya di sini. Nah, biasanya untuk yang
irisan ini ya. Ini yang inner. Nah, ini yang inner yang biasanya. Jadi irisan di tengah-tengahnya. Nah, ini biasanya inner join. Nah, teman-teman tinggal mengambil ya yang ada di tengahnya biasanya. Tapi kan kita pakainya kita bukan matematis ya. Jadi istilahnya kita memanggil dengan query. Teman-teman cukup panggil join aja, tidak harus menggunakan inner. Tapi mungkin untuk melihat perbedaannya teman-teman bisa menggunakan istilah inner nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan apa namanya tidak menggunakan ini nggak apa-apa, tidak menggunakan inner, tapi dipanggil aja pakai join juga bisa ya. Gitu. Nah di sini ada ini teman-teman query Q1A teman-teman. Nah untuk contoh penggunaan join nih, ada yang mau mencoba nih teman-teman? Tapi masih ditaruh di subquery ya di dalamnya. Silakan, Mas Saya mau atau coba, Bu. Mbak. Boleh Muhammad Hidayat untuk dulu, yang Bu. join. Jadi, select first name, terus last name sama address-nya. Dari tabel employee, di join departemen on DNO sama departemen number-nya, di mana where department name sama dengan research. Oke. Silakan ya, Mas, nama sama NIM-nya ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Untuk apa namanya? Query ini jadi pemanfaatan join nih teman-teman. Tapi join-nya dia masih combine juga ternyata. Sama-sama ini ya. Ada kurungnya teman-teman. Jadi kita pakai ini ya. Dia pakai subquery juga nih teman-teman. Karena di dalamnya ya. Kalau kita pakai query join normal kan langsung ya biasanya select join on ya. Kalau nggak pakai apa namanya subquery karena dia masih double kan ini ya. Select dalamnya dia masih ada join on-nya. Kalau pakai yang sederhana paling langsung select join ya langsung ya tabelnya sama join on. Nah, atau kalau yang biasa teman-teman langsung aja ya from apa, koma apa itu juga sudah melakukan operasi join sebenarnya. Tapi dengan sintaks yang lama ya. Jadi di sini diminta mengambil nama, alamat setiap karyawan yang bekerja untuk Departemen Riset. Jadi ada nama ya, katakanlah ada first name, ada last name-nya ya. Kemudian ada alamatnya. Nah, untuk Departemen Risetnya, jadi dia menjoinkan ya tabel employee dan juga departemen ya. Nah, ini ada sub-nya di dalamnya ya, subquery-nya. Atau teman-teman bisa ini juga, apa namanya, katakanlah langsung aja dijoinin juga nggak apa-apa nih teman-teman sebenarnya. Tapi nanti mungkin penulisan ininya agak sedikit berbeda ya untuk ini ya. Tapi dicoba juga nggak apa-apa. Ini ada referensi juga ya cara penulisannya. Employee join on department ya, di mana di sini ada ini ya. Kalau di mananya kalau pakai join pakainya ini ya on ya. Kalau misalkan pakai yang select from biasa pasangannya kan sama where ya. Tapi tidak jarang saya sempat ngelihat juga teman-teman. Ada yang pasangannya ternyata ini ya join tiba-tiba keluarnya where gitu agak sedikit ini juga. Tapi kalau misalkan katakanlah ya teman-teman mencoba di dalam query ini ya terminal atau command line query itu dieksekusi dan tidak ada error berarti ya dia berarti nggak apa-apa teman-teman. Nah, karena kan saya belum mengetes ya itu ada di salah satu materi ya teman-teman ya. Jadi dia sudah select jadi bukan kalau join kan biasanya kita pasangkan dengan on ya, tapi dia manggilnya malah ini ya tiba-tiba dari join dipasangin dengan where kalau tidak salah. Nah itu, tapi kalau memang resultnya tidak ada error berarti nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada error berarti mungkin kurang sesuai ya untuk pasangannya. Nah ini ya teman-teman ya seperti yang dijelaskan teman kita ya diambil dari departemen numbernya yang sama, kemudian diminta departemen name-nya yang riset gitu. Nah untuk ragam dari join selain tadi inner ya teman-teman mengenal nanti ada natural join teman-teman. Natural join ini juga sejenis sama dengan yang kita pelajari ada equi. Kemarin sempat juga ya teman-teman Bu Helena tanya ke saya yang waktu karena saya kebetulan yang bikin materi ya waktu di Ganjil itu ya. Jadi yang equi itu kan sama teman-teman sama inner ya. Hanya saja penamaannya aja. Natural ini juga sama teman-teman. Nanti kita lihat ya. Nah di sini teman-teman juga kemarin mengenal ya outer join. Ini ada left, ada right, ada full. Nggak apa-apa nanti sekilas kita buka bersama juga ya untuk joinnya sama subquery nanti. Biar kita sama-sama merefresh apa namanya materi kita terkait dengan join ya. Nah untuk natural join ini ada dua relasi ya R dan S. Misalkan di sini tidak ada kondisi bergabung yang ditentukan setara dengan kondisi implisit equijoin. Nah ini ya teman-teman ya. Kalau natural join ini sama dengan equi juga, di mana equi ini sama dengan inner juga ya.
untuk setiap pasangan atribut dengan nama yang sama. Nanti kita lihat untuk bentuk gambarnya ya. Jadi biar kelihatan ininya. Tapi di sini langsung ke contoh kalau nggak salah. Ini ada natural join ya. Ubah nama atribut dari suatu relasi sehingga dapat digabungkan dengan relasi lainnya dengan natural join ya teman-teman. Jadi ada penggunaan natural join di sini teman-teman. Tapi ada ininya juga ya. Masih ada di dalam ini juga ya, sub juga ya. Nah, silakan teman-teman ada yang ingin mencoba menjelaskan coba, yang Bu. ini, yang 1B ya, silakan. Jadi itu select full name, last name, dan address dari employee, terus di natural join ke departemen, S, PT, Dep, terus atribut yang di dalam departemen itu diganti DNAME, DNO, MSSN, dan MSDep, di mana departemen name itu research. Ya, ini ya. Silakan ya Mbak, nama sama NIM-nya ya dicatatkan ya. Terima kasih ya. Nah ini ya teman-teman ya yang dijelaskan teman kita. Nah di sini ada relasi departemen ya teman-teman. Nah, relasi departemen ini diubah tadi ya seperti teman kita jelaskan ya. Jadi Dep teman-teman. Dia pakai alias lagi ya Dep ya. Nah diubah ya dan atributnya diubah namanya ya menjadi di name DNO ya, agar nanti ketika dijoinkan mungkin lebih mudah kali ya. Jadi biar nggak terlalu ini ya, berbeda ya gitu. Nah di sini dilakukan operasi ini teman-teman, natural join ya. Natural join itu nanti kalau kita lihat ya secara visual itu gambarnya sama juga untuk yang irisan ya. Jadi ada di tengah juga. Nah di sini jadi sama sih teman-teman untuk melakukan operasi natural join. Jadi ada penggunaannya di sini ya. Sama ya, employee D number, kemudian departemen D number ya. Jadi kiranya yang ada yang bersesuaian di sini. Tersirat untuk natural join di sini ya. Jadi employee D number dengan departemen D number ya. Nah itu yang sama gitu ya. Departemen numbernya antara tabel employee dan juga di departemen diminta yang sama gitu. Nah itu secara tersirat ya untuk natural join. Nah ini ada gabungan implisit. Jadi secara tidak langsung sebenarnya diminta teman-teman agar DNO departemen numbernya antara si departemen sama employee ini samaan gitu. Ini menggunakan natural join. Nah, sebenarnya join itu juga nggak harus semua teman-teman. Ini maksudnya katakanlah kalau teman-teman perlukan silakan bisa digunakan ya. Tapi kalau misalkan tidak ya nggak harus semua juga untuk diaplikasikan ya. Tapi setidaknya teman-teman tahu konseptualnya ya. Oh ini untuk join tertentu gitu ya. Jadi kan konsepnya sama dengan equi ya atau inner juga. Nah di sini ada semacam kayak di resume ya teman-teman. Untuk inner join di sini ada merupakan lawan dari outer join ya. Di sini join bawaan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman memanggil dengan join, berarti nanti biasanya teman-teman melakukan operasi inner join. Nah, tuple disertakan dalam hasil hanya jika ada tuple yang cocok dengan relasi lain. Nah, jadi kiranya kalau memang cocok, biasanya langsung dimunculkan ya hasilnya teman-teman. Jadi dia mengambil data yang dari katakanlah tadi ya kedua tabel itu ada yang beririsan atau bersesuaian datanya, baru dipanggil menggunakan join atau inner join. Nah, kalau teman-teman menggunakan left dan juga right, nanti teman-teman perlu mendefinisikan ya yang left, yang right ya. Jadi tidak bisa pakai join saja ya. Jadi kita katakan mau ambil yang left saja ya, teman-teman definisikan left outer join ya. Nah, nanti akan muncul hasil yang ada di kiri. Nah, ini nanti kalau misalkan ada hasil yang di kanan, keluarnya biasanya nanti ditampilkan 0 ya mungkin ya, kalau memang tidak ada yang bersesuaian ya. Kalau untuk yang right, serupa juga ya dengan left ya, di mana hasilnya mungkin kalau yang pokok itu adalah hasil yang ada dari tabel kanan ya. Nah, kemudian yang di kiri nanti akan diisikan dengan 0. Nah, kemudian ada pemanfaatan fungsi agregat juga, teman-teman. Kita kemarin sempat singgung juga ya untuk fungsi agregat ya, di mana fungsi agregat ini berguna ya untuk meringkas ya. Teman-teman misalkan ingin menghitung ini ya nilai suatu jumlah, misalkan teman-teman bisa pakai sum ya. Kemudian ada juga menghitung katakanlah menghitung ada berapa ya, bisa pakai count gitu ya. Max, maksimal ya, minimal, average gitu ya. Nah, fungsi-fungsi agregat ini teman-teman juga bisa gunakan ya, kalau memang diperlukan ya. Nah, kemudian ada pula pengelompokan atau grouping, teman-teman, di mana teman-teman bisa memilih grup ya, menggunakan klausa having ya.
Having ini kayaknya di awal-awal ini ya teman-teman ya, awal-awal semester ganjil kalau tidak salah ya itu ya. Dari Bu Helena kalau tidak salah ada penambahan ya teman-teman ya, klausa having ya, penggunaan having ya. Nah, fungsi agregat dapat digunakan dalam klausa select atau dalam sebuah klausa having. Kita lihat ada contohnya nih teman-teman. Untuk mengganti nama hasil agregasi ya, query ini ya berikut mengembalikan suatu baris nilai yang dihitung dari tabel employee. Nah, ini teman-teman, ini juga lebih simpel. Silakan ada yang ingin mencoba untuk yang di 19, query Saya 19 boleh, sama Bu. 19A. Ini ada dua kesempatan nih teman-teman, silahkan. Mungkin bisa Boleh, orang Bu, yang saya, Bu. berbeda ya teman-teman. Kalau bisa yang belum dulu ya, silahkan Mas. Ya, Bu, saya, Bu. Boleh Mas Rifki, silahkan. Di Untuk sini 19 kita akan dulu. ya, menampilkan gaji semua karyawan, gaji maksimum, gaji minimum, dan juga gaji rata-rata. Di mana sintaknya itu select, sum salary, max salary, min salary, FVG salary from employee. Oke, terima kasih ya Mas Rizky, silakan ya. Sama teman-teman yang lain tadi ya, yang mungkin belum silakan ya, yang tadi sudah presentasi menyampaikan penjelasannya, silakan nama sama NIM-nya dicatatkan di chat. Oke, nanti kita bahas sama pasangannya yang query 19A. Silakan ada yang mau mencoba sedikit ada perubahan ya ini. Silakan Mbak. Ya ini hampir mirip sama yang tadi, cuman ditambahin alias untuk di tampilan akhirnya. Jadi di sini select sum salary itu gaji total jumlah gajinya sebagai total sell, max salary itu sebagai highest sell, min salary itu sebagai lowest sell, average salary as average sell from employee. Oke, silakan ya Mbak Zulfarisa ya untuk mencatatkan nama sama NIM-nya. Terima kasih ya teman-teman ya. Nah ini ya ada dua referensi ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan kita mengaplikasikan fungsi ya, fungsi aggregate, nah teman-teman bisa mencobakan ini ya. Jadi tidak hanya satu teman-teman. Jadi teman-teman misalkan bisa menggunakan beberapa fungsi aggregate secara simultan atau bersamaan ya. Jadi teman-teman kebetulan borongan ya ini mau tanya soal total maksimal ya, maksimal minimal average ya di dalam satu sintak. Nah ini bisa teman-teman menjadi referensi. Nah katakanlah teman-teman ingin mencari ya gaji semua, kemudian gaji maksimal minimal ya, kemudian rata-ratanya dalam satu sintaks. Kemudian ada referensi juga teman-teman. Kalau dari tadi ya operasi fungsi aggregate teman-teman ingin combine ya dengan penggunaan alias ya seperti yang dijelaskan teman kita, jadi agar nanti tampilannya bisa berbeda ya, jadi nggak cuman sum saja yang muncul tapi ada penjelasannya, misalkan total salary ya, gaji total, kemudian ada salary tertinggi, misalkan gaji tertinggi dan juga gaji terendah dan juga rata-rata dari gaji gitu ya, jadi biar mungkin kolomnya punya penamaan yang lebih jelas gitu ya. Nah ini bisa teman-teman gunakan. Ya, tadi penggunaan fungsi aggregate ya. Nah, di sini kita lihat ya, di fungsi aggregate juga masih sama, nilai 0 dibuang ya ketika fungsi aggregate diterapkan ke dalam suatu kolom tertentu. Nah, ini teman-teman, mungkin perlu menjadi perhatian ya. Kalau misalkan ada nilai 0, nah nanti nilai 0 ini akan dibuang teman-teman. Jadi kalau bisa ketika kita melakukan operasi yang ada fungsi aggregate-nya, pastikan data yang ada di dalam tabel itu semuanya sudah terisi teman-teman. Jadi tidak ada nilai 0 ya. Jadi nanti takutnya kalau ini ya ada 0 di dalam ini ya operasi kita yang akan dilakukan fungsi agregat nanti akan terbuang gitu. Jadi kalau bisa pastikan data-data tadi sudah terisi dengan baik gitu ya, semua datanya lengkap gitu. Jadi ketika dilakukan operasi fungsi agregat tidak ada yang miss gitu terlewat. Nah, di sini sama dengan yang tadi ya, teman-teman ya. Tapi ada sedikit pendefinisian yang berbeda mungkin ya. Di sini ada query 20, ada query 2122 nih, teman-teman. Mungkin 2122 ini gabungan aja kali ya. Karena yang satu simpel, yang satu mungkin agak panjang ya.
Nah, ini ada yang ingin mencoba enggak? Yang query 20 sama 2122. Agak mirip dengan yang tadi sih, tapi sedikit berbeda ya. Dia meminta requirement-nya berbeda sedikit. Yang di sini ada yang berbeda juga ya, karena perhitungan aja sih yang di bawah. Fungsi agregatnya yang berbeda. Nah, silakan ada yang ingin mencoba mungkin teman-teman yang query 20 sama query 2122. Bisa dua mahasiswa. Silakan. Query 20, Bu. Oh, boleh, silakan, Mbak. Yang Nanti query silakan ya 20 yang 2122 untuk mencoba. Silakan, Mbak. Yang query 20 itu select sum salary, max salary, mean salary, average salary dari tabel employee yang di-join sama departemen number sama departemen name-nya sama, di mana departemen name sama dengan research. Oke. Silakan ya, Mbak nama sama NIM-nya ya, dicatatkan ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Untuk yang di atas di query 20 diminta tentukan jumlah gaji semua karyawan ya. Nah, semua karyawan diminta gajinya teman-teman. Ada sum ya. Kemudian ada lagi nih teman-teman, gaji maksimum. Berarti dia ambil max-nya. Kemudian gaji minimum, gaji yang min-nya ya. Kemudian rata-rata average sama seperti tadi, tapi di sini teman-teman perlu perhatikan ya, dia minta ya karyawan departemen research. Nah, ini ya, mungkin jadi perlu diperhatikan tidak seperti tadi ya hanya langsung, tapi ada requirement tambahan ya. Dimintanya departemen research di mana untuk katakanlah misalkan kebetulan di tabel employee belum tersedia ya informasi dia departemen apa gitu ya, teman-teman perlu di sini dilakukan operasi join dengan tabel departemen ya untuk mendapatkan data ya ini ya D-number-nya ya departemen number yang nanti namanya ya nanti ya ini bersesuaian dengan employee di mana nanti untuk mengambil ya namanya yang riset teman-teman karena kan mungkin data nama departemennya ada di tabel departemen ya jadi kita perlu melakukan operasi join untuk mengambil ini ya departemen nama yang riset ya teman-teman ya. Nah itu. Kemudian untuk yang 2122 ada yang ingin mencoba teman-teman. Ini pakai kon ya. Kon Saya tapi mau ada coba, dua. Bu. Boleh Mbak Nafa silakan. Ada dua ya tadi teman kita ya. Nggak apa ya nanti Ya, mungkin jadi next yang query. Lanjut Mbak silakan. ya jadi untuk jumlah total karyawannya itu pakai query yang 21, sintaksnya itu select count bintang from employee. Terus untuk jumlah karyawan yang di departemen research-nya itu pakai query yang 22, select count bintang dari tabel employee departemen, yang dimana DNO-nya itu sama dengan D-number, dan departemen name-nya itu sama dengan research. Oke. Silakan ya Mbak Nafa apa ya tadi ya. Silakan nama sama NIM-nya ya. Nah ini ya teman-teman kebetulan ada dua query ya. Di mana di query 21 diminta untuk melihat ini ya total karyawan teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan ini ya count ya. Nah, kalau jumlah teman-teman, jadi kalau kita gimana ya, secara bahasa kali ya, kalau menghitung teman-teman menggunakan count ya, biasanya menghitung mahasiswa gitu biasanya juga menggunakan count teman-teman. Tapi kalau misalkan di sana ada nilai ya, di sana ada numerik ya, katakanlah seperti ini ya, salary. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan sum. Jadi ada di dalamnya ya. Kalau ada berapa gitu ya, ada berapa orang gitu, katakanlah berapa karyawan gitu, kita menggunakan count ya, berapa mahasiswa gitu juga saya menggunakan count biasanya teman-teman. Terus berapa mahasiswa yang hadir atau tidak hadir, ini juga biasanya count nih teman-teman. Nah ini bisa memanfaatkan count ya untuk menghitung total karyawan. Kemudian ada jumlah karyawan nih teman-teman di departemen riset. Nah, ada permintaan ya teman-teman di sini yang diminta adalah di departemen riset ya. Jadi tadi ya kita join ini join juga nih teman-teman. Salah satu bentuk join di mana joinnya tidak pakai statement yang join on dan kawan-kawan ya, tapi dia pakai koma saja. Ini juga bisa teman-teman. Kalau teman-teman mungkin katakanlah lebih simpel ya menurut teman-teman mengimplementasikan join dengan koma, ya sudah gunakan aja. Karena kita biasanya lebih familiar dengan select from where ya. Dibandingkan kadang kalau join on kan harus pakai statement, ya katakanlah statement tambahan ya. Nah ini teman-teman bisa nih pakai koma saja departemen. Di mana teman-teman nanti ya
Untuk kan join biasanya ada on-nya. Nah, setelah on ini statementnya kalau pakai yang biasa pakainya where ya tadi ya. Departemen number ya, ini nom sama number. Kemudian departemen name-nya riset. Nah, ini karena dia diminta yang riset ya tadi ya. Nah, departemennya agar menyamakan antara employee yang punya ini ya departemen number-nya sama di departemen number yang ada di departemen ya. Nah, kemudian kita masuk di sini teman-teman. Pengelompokan atau grouping ya. Nah, di grouping di sini ini ya teman-teman ya. Untuk relasi nanti bisa dipartisi atau dikelompokkan ya, dipisah-pisahkan misalkan. Nah, ini menjadi suatu himpunan katakanlah suatu kelompok ya. Nah, karena kita sesuai dengan bahasanya ya, grouping, mengelompokkan ya teman-teman ya. Jadi menerapkan fungsi misalkan katakanlah setiap grup teman-teman ingin mengelompokkan. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan ini klausa group by. Nah, group by ini misalkan nanti ya, misalkan untuk teman-teman kombinasikan dengan count, misalkan menghitung ya, menghitung karyawan dengan kategori tertentu, teman-teman ingin gunakan group by juga untuk mengelompokkan. Kita coba lihat ada contohnya enggak? Bentar. Oh, ada nih teman-teman. Untuk contoh group by. Nah, di sini ada atribut pengelompokan ya yang harus muncul di klausa select ya. Jadi dikelompokkan berdasarkan apa? Misalkan seperti itu. Jadi teman-teman bisa mendefinisikan akan dikelompokkan misalkan berdasarkan apa gitu ya. Nanti diberi tambahan ya di situ group by gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh ya pengelompokan ya teman-teman untuk query 24 dan juga query 25 ya teman-teman ya. Ada yang ingin mencoba teman-teman untuk query 24 dan 25? Silakan Mas. Boleh untuk langsung open mic untuk menjelaskan. 24 dulu kali. Ya. Diminta untuk setiap departemen diambil nama departemennya, jumlah karyawan di departemen, dan gaji rata-rata mereka. Jadi sintaksnya select departemen number, count keseluruhannya, serta rata-rata dari salarinya dari employee, dan di group by berdasarkan departemen numbernya. Oke. Terima kasih ya Mas Aji ya. Agak terlalu ini ya teman-teman. Silakan ya nama sama nimnya ya. Maaf ya teman-teman, kadang-kadang kalau nggak tatap muka tuh kadang saya juga nggak hafal. Even tatap muka tuh kadang pakai ini ya masker gitu juga nggak terlalu hafal ya teman-teman ya. Jadi mungkin kadang ada yang sering gitu bisa hafal tapi sedikit demi sedikit lah nanti. Jadi ini ya teman-teman ya contoh. Silakan ya untuk teman-teman yang sudah tadi silakan untuk mencatatkan nama sama nimnya. Nah, untuk query 24 ini teman-teman diminta ya untuk memunculkan setiap departemen ini ya untuk ambil nomor departemen. Jadi dia pakai departemen number ya. Kemudian ini ya teman-teman ya seperti dijelaskan teman kita tadi kita akan melihat ini ya jumlah karyawan departemen. Jadi dia langsung melakukan operasi count tadi ya karena dia tadi ya di sini dikatakan dia akan mengkombinasikan ya group by dengan count ya teman-teman ya. Nah, di sini ingin menghitung jumlah karyawan, kemudian average salary atau salary ini ya, jumlah rata-ratanya, rata-rata gaji. Nah, dari employee dengan ini teman-teman kata kuncinya ya, pengelompokan group by ya. Dia dikelompokkan berdasarkan departemen number. Jadi katakanlah mungkin misalkan riset ada nomor sekian sendiri ya. Kemudian mungkin departemen yang lainnya operation atau production mungkin punya kode sendiri gitu ya. Nah, itu dikelompokkan berdasarkan departemen number. Nah, jika atribut pengelompokan memiliki nul sebagai nilai yang mungkin, nah ini teman-teman, kalau pengelompokannya ada yang memiliki nilai nul, maka grup terpisah dibuat untuk nilai nol ya. Misalkan katakanlah ya ada yang nul ya teman-teman ya, misalkan nul DNO. Nah, jadi kalau misalkan ada yang nul, nanti dia di grouping sendiri teman-teman, dengan grup yang nul. Jadi nul yang akan bersama dengan yang nul. Berbeda dengan kalau memang di grouping memang dia punya data DNO-nya, jadi nanti dia akan dikategorikan dengan yang memiliki departemen number ya. Kalau yang kebetulan misalkan nol ya di sini akan di grouping sendiri. Nah, mungkin tadi ya seperti saran yang di awal tadi ya. Kalau untuk harapannya menghindari sistem kurang ini ya, dia bingung ya istilah dalam mengelompokkan, teman-teman sebaiknya diberi data ya, data yang lengkap jadinya
telah terdefinisi dengan jelas ya, misalkan katakanlah departemennya yang mana gitu. Tapi ini tergantung kondisi data juga ya teman-teman biasanya. Nah, di sini ada kita lanjutkan di query 25 teman-teman. Ada query di 25, ada teman-teman yang ingin mencoba untuk query 25 nih teman-teman. Boleh, silakan Mbak. Jadi di sini diminta untuk menampilkan setiap proyek, nomor proyek, nama proyek, dan jumlah karyawan yang mengerjakan proyek itu. Sintaksnya yaitu select P number, P name, count semuanya, from project works on, di mana P number sama dengan PNO, group by P number, dan P name. Oke. Terima kasih ya Mbak ya. Silakan ya nama sama NIM-nya dicatatkan ya. Nah, untuk query 25 nih teman-teman, tadi ya seperti dijelaskan teman kita, ada pengambilan nomor proyek ya, P number, nama proyek P name dengan tadi ya jumlah karyawan yang mengerjakan proyek ya. Nah, di sini ada penggabungan ya tadi ya, join dari project dan works on. Nah, di sini ada P number, P no. Nah, ini ya sama-sama ini sebenarnya value-nya bisa sama teman-teman. Jadi cari yang sama ya antara P number dengan P no. Nah, dengan ini ya pemanfaatan grup by ya dikelompokkan berdasarkan P number dan P name ya, project name-nya ya. Nah, ini ya teman-teman contoh pemanfaatan grup by. Kalau teman-teman diminta mengelompokkan suatu data. Nah, kemudian selain pengelompokan menggunakan grouping, ada pula ya penggunaan group by dan having teman-teman. Ada pula pemanfaatan klausa having di mana menyediakan kondisi untuk memilih atau menolak seluruh grup ya teman-teman. Jadi di sini ini ya ada nih penggunaan group by dengan having ya teman-teman. Ada yang mau mencoba untuk query 26? Silakan teman-teman yang having. Saya pribadi juga jarang ya, jarang menggunakan having sih. Ya jarang kayak untuk mengimplement having. Tapi nggak apa-apa sih, ini salah satu sampel ya untuk penggunaan having. Ada tidak teman-teman? Kalau belum kita coba bersama ya. Query 26. Jadi untuk setiap proyek di mana lebih dari 2 karyawan bekerja ya. Nah, ambil nomor proyeknya. Jadi diminta ini teman-teman yang difokuskan ini dulu mungkin. Nomor proyek berarti P number, kemudian nama proyek P name, project name ya, project name, kemudian jumlah karyawan. Nah, count sama ya, seperti yang teman kita tadi. Kemudian from project dan works on ya. Nah, kemudian ada 2 join ya, tadi 2 tabel di mana P number dan PNO ini yang sama gitu. Kemudian tadi ya kita sampai di sini kan ya tadi yang sama sintaks sebelumnya ya. P number sampai P name, tapi di sini mungkin teman-teman yang perlu diperhatikan di mana lebih dari 2 karyawan bekerja. Jadi ada ini teman-teman penggunaan having. Nah, having ini digunakan misalkan ada statement ya, diminta setidaknya ada misalkan ya ada permintaan requirement ya 2 karyawan yang bekerja. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan having. Having count lebih besar dari 2 gitu. Ini untuk mengaplikasikan ini ya yang di garis miring ini ya, di mana lebih dari 2 karyawan yang bekerja ada penambahan ini ya. Kode having count lebih besar dari 2 ya. Nah, ini untuk menambahkan ya kondisional lebih dari 2 karyawan. Kalau yang kita diminta biasa ya, dari sini misalkan katakanlah start dari ambil nomor proyek sampai dengan mengerjakan proyek, teman-teman sampai di grup by aja cukup ya. Tapi kalau di sini ada requirement tambahan, misalkan ada sekian karyawan yang bekerja lebih dari, nah ini teman-teman bisa tambahkan di having. Nah ini lebih dari atau sama dengan kurang dari, nanti teman-teman menyesuaikan tandanya saja, misalkan gitu. Nah ini untuk penggunaan ya having-nya. Nah di sini ada juga ya teman-teman ya, contoh penggunaan klausa where dan having, di mana pertimbangan query-nya seperti ini teman-teman. Ada yang ingin menghitung ya ini ya, kami ingin menghitung